Space merupakan usaha sosial yang bergerak di bidang disabilitas. Mereka membantu para disabilitas untuk membuat karya dan memperjualbelikannya sehingga para disabilitas tersebut mendapatkan penghasilan. Tape Space di Bandung memberi ruang bagi seniman disabilitas untuk berkarya dan mendapatkan pendapatan dari ilustrasi. Programnya juga mencakup pelatihan, pendampingan, dan produksi karya yang siap dipasarkan ke industri kreatif. Lalu studio ini berdiri dari inisiatif Imania Rizky yang melihat kualitas visual seniman disabilitas yang kuat untuk ilustrasi anak. Tape Space memiliki struktur organisasi yang terdiri atas Nurul Latifah sebagai Managing Director, Rizka Safitri sebagai Art dan Program Director, lalu Aryo Abadi, serta 9 staf fasilitator studio. Visi dan misi dari Tape Space adalah fokus mendorong seniman disabilitas menjadi praktisi kreatif yang profesional. Untuk program-program yang sudah dijalankan di Tape Space yaitu ada 3. Yang pertama adalah exhibition atau pameran seni. Tape Space secara aktif mengajak artisnya dan juga melibatkan artisnya untuk mengikuti pameran seni ataupun exhibition. Salah satunya yang baru diikuti kemarin adalah GICAF 2025. Selain itu, Tape Space juga mengikuti beberapa pameran seni internasional, salah satunya adalah Expanding Surrounding yang diadakan di Melbourne, Australia. Kemudian yang kedua adalah Art Session. Art Session merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Tape Space di studionya setiap minggunya, di mana mereka mengundang para artisnya untuk menggambar atau melukis. Kemudian hasil karya tersebut akan dikurasi dan dikomersialisasikan oleh Tape Space. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan eksternal, baik itu dengan brand maupun dengan musisi ataupun pegiat seni lainnya. Salah satunya yakni adalah Project Campaign Digital oleh Apsari Art Design, di mana artis Tape Space ini mendukung karyanya melalui AR, yang dimana karya tersebut dapat di-scan dan juga dapat digunakan oleh pengunjung dari Apsari Art Design. Alasan kami memilih Tape Space. Yang pertama yaitu adalah Tape Space mempunyai program pengembangan yang sangat tertata. Yang kedua yaitu ada pameran nasional dan internasional yang membantu karya agar dikenal lebih luas. Yang ketiga, Art Session mingguan memberi pendampingan yang sangat rutin. Yang keempat, kurasi profesional menjaga hasil tetap rapi. Yang kelima, kolaborasi teknologi seperti proyek art menambah sisi inovatif, ekosistem kreatif yang mudah dipelajari dan cocok untuk bahan penelitian. Selanjutnya adalah kelebihan. Yang pertama, kelebihannya adalah fokus dan positioning jelas sebagai supporter studio untuk seniman disabilitas dan neurodivergent di bidang seni grafis dengan identitas yang kuat. Yang kedua adalah dampak sosial nyata melalui pendampingan, ruang aman, dan peluang ekonomi yang meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, serta visibilitas seniman. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah model kolaboratif inklusif dengan fasilitator, brand, komunitas, dan institusi pendidikan yang memperluas jangkauan karya seni bagi para seniman Tape Space. Oke, bareng saya Adit akan menjelaskan tentang kekurangan dari Tape Space. Ini ada 3 poin. Yang pertama adalah keterbatasan ruang fisik dan kapasitas studio yang bisa dibilang kurang karena udah mah kecil dan sedikit gitu. Jadi satu sesi hanya ada 1 pendamping dan 2 seniman biasanya. Terakhir kali saya visit itu ada sesi pembelajaran, di situ 1 pendamping dan 2 seniman. Dan yang kedua adalah keberlanjutan finansial yang belum stabil karena Tape Space itu masih bergantung pada produk mereka dan bantuan dari eksternal. Dan yang ketiga itu jadi Tape Space itu kan berpusat pada kota Bandung, jadi jangkauannya tuh masih kurang karena pusatnya masih terpusat di kota Bandung. Dan lagi edukasi tentang profesi seni di kalangan disabilitas tuh masih belum merata di nasional gitu, dan itu juga kekurangan dari Tape Space. Tape Space telah menjalani beberapa SDGs dalam kegiatannya. Nah, salah satunya adalah ketika mereka memanfaatkan seniman yang memiliki disabilitas agar memiliki kesempatan yang setara dengan teman-teman kita, para seniman yang normal.
Hal itu menggambarkan bahwa TapSpace telah mengurangi kesenjangan sosial. Nah, hal tersebut berarti TapSpace telah menjalankan SDGs ke-10. Selain itu, TapSpace juga menjalankan beberapa kolaborasi. Salah satunya adalah kolaborasi dengan Art et al. Yang menampilkan karya dari seniman di Jam Live Art Melbourne. Serta kolaborasi lainnya yang menghasilkan produk bernilai jual tinggi. Menunjukkan TapSpace mewujudkan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi bagi seniman-seniman disabilitas ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa TapSpace telah menjalankan SDGs ke-8. Selain itu, kemitraan juga dijalankan oleh TapSpace yang artinya TapSpace telah menjalankan SDGs ke-17. Selanjutnya adalah teori perubahan sosial. Nah, teori perubahan sosial yang terkait dengan TapSpace ini ada 3. Yang pertama adalah teori perubahan sosial klasik menurut Emil Durkheim. Perubahan sosial menurut Emil Durkheim terjadi ketika masyarakat bergerak dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik. Solidaritas mekanik umumnya terdapat pada masyarakat tradisional yang masih terikat pada kesamaan nilai dan pembagian kerja yang sederhana. Sementara itu, solidaritas organik muncul di masyarakat modern yang memiliki pembagian tugas yang lebih kompleks serta hubungan saling ketergantungan antar individu. Nah, jika kita kaitkan dengan TapSpace, perubahan ini terlihat dari cara mereka melibatkan difabel dalam berbagai aktivitas. Nah, dahulu itu partisipasi difabel sering dipandang melalui rasa iba dan penyamaan peran seperti dalam solidaritas mekanik. Nah, namun di sini TapSpace menerapkan pendekatan yang lebih profesional dan inklusif, di mana setiap individu itu punya peran khusus sesuai dengan kemampuannya masing-masing, seperti kolaborasi melalui produksi karya seni, program pemberdayaan, workshop, hingga proyek kreatif, yang menunjukkan bentuk solidaritas organik yang mengutamakan kerjasama fungsional. Nah, dengan demikian, TapSpace menjadi contoh nyata bagaimana diferensiasi peran dapat menciptakan hubungan sosial yang lebih modern, inklusif, dan saling mendukung. Yang kedua, perubahan sosial klasik menurut Karl Marx. Menurut Karl Marx, perubahan sosial terjadi karena kondisi ekonomi yang membentuk peluang dan kekuasaan dalam masyarakat. Nah, jika kita kaitkan dengan TapSpace, studio ini muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan yang dialami difabel di dalam dunia kreatif. Nah, selama ini seniman difabel sering tidak punya akses pada ruang kerja, ekonomi, dan kesempatan yang setara. Nah, TapSpace ini membantu mengatasi hal itu dengan memberikan pelatihan, ruang berkarya, dan sistem kerja yang lebih inklusif. Nah, dengan cara ini, TapSpace bisa menjadi contoh bagaimana ketimpangan bisa dilawan melalui pemberdayaan kreatif sehingga tercipta lingkungan yang lebih adil di berbagai komunitas disabilitas. Selanjutnya ada teori perubahan modern. Teori perubahan modern atau modernisasi menjelaskan bahwa perubahan terjadi saat masyarakat itu mulai memakai teknologi dan juga cara kerja baru. Nah, TapSpace menunjukkan hal ini lewat ilustrasi mereka yang digital, juga proyek AR dan juga kolaborasi secara internasional. Penggunaan teknologi ini sebenarnya membuka akses berkarya yang lebih luas bagi para seniman difabel dan juga membuat proses kreatif lebih inklusif serta sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, kesimpulannya intinya TapSpace itu merupakan tempat kreatif yang benar-benar kasih ruang buat teman-teman disabilitas berkembang. Mereka nggak cuma belajar gambar dan ilustrasi digital nih teman-teman, tapi juga dapat pendampingan dan berkesempatan juga buat mengikuti berbagai proyek dan berkolaborasi. Nah, juga semua kegiatan ini itu sebenarnya menunjukkan perubahan sosial yang positif, mulai dari membuka peluang kerja, mengurangi kesenjangan, sampai memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan karya-karya mereka biar bisa lebih dikenal luas nih teman-teman. Nah, walaupun TapSpace ini masih ada tantangan kayak ruang dan pendanaan, TapSpace tetap punya dampak yang besar dan jadi ekosistem kreatif yang penting nih buat mendukung seniman-seniman disabilitas di Indonesia.